rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah. Malam hari ini kita dapat berkumpul kembali mengikuti majelis ilmu sebagai biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat-Nya dan melimpahkan maghfirah-Nya kepada kita semua. Selanjutnya tentu saja salawat disertai salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk paling mulia untuk alam semesta. Mudah-mudahan di hari kemudian kelak kita dipertemukan dengannya, berada di bawah janji-Nya dan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian fikih kita. Terakhir pada pengajian bulan lalu sudah disampaikan terkait urutan orang yang berhak menjadi imam. Namun urutan ini adalah dari sisi afdhaliyah, dari sisi keafdalannya saja, bukan dari sisi kemuliaan. Itulah kita sampaikan pada bulan yang lalu dan terakhir. Pada malam hari ini maka kita lanjutkan sunanul jamaah. Sunnah-sunnah sholat berjamaah. Sebenarnya banyak yang disunahkan dalam sholat berjamaah. Maka yang kita sampaikan ini hanya sebagian di antaranya saja. Namun yang sebahagian ini termasuk yang paling utama dan paling penting untuk dilaksanakan dalam sholat berjamaah. Wa hiya kathiratun minha al-qiyam ila as-salati ba'da faraghil iqamah. Yang pertama, berdiri untuk sholat setelah selesai iqamah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dalam keadaan duduk, mungkin habis sholat qobliyah, lalu muadzin mengumandangkan iqamah. Muadzin mengumandangkan iqamah. Allahu Akbar,
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak yang tidak memahami. Ada yang baru mulai iqamat Allahu Akbar, udah bangkit dia. Disunahkan setelah selesai. Nah, saya selalu praktekkan begitu. Tapi di banyak tempat belum lagi selesai iqamat, udah diajak orang pulang bangkit. Akhirnya apa? Mau tak mau bangkit juga. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau sudah kondisi seperti itu, maka saya pilih pendapat kedua. Ada juga pendapat kedua, walaupun ini hanya khilaf. Artinya kalau dalam pengamalan kita ini ada memang, tapi pendapat lain. Namun inilah alternatif. Kapan itu berdirinya? Ketika muadzin sampai pada qad qamatis sholatu qad qamatis sholat. Maka dari sisi pengamalan ini akhirnya yang sering saya ikuti. Tapi kalau jamaah yang sudah paham di tempat yang seperti ini, setelah disampaikan ini, nanti jangan ada orang ketika melihat Bapak tuh malas sekali dia bangun, keenakan dia dulu, padahal orang udah mulai iqamat. Setelah selesai baru disunahkan berdiri. Kenapa? Karena pada saat muadzinnya iqamat, kita itu disunahkan mendengar dan menjawab. Karena tadi kita habis sholat qabliyah juga kita sudah duduk. Muadzin iqamat, kita dengar Allahu Akbar, kita jawab Allah. Qad qamatis sholatu qad qamatis sholat, kita jawab aqamallah wa adama wa ja'alani min sholihil ibadillah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dan kita jawab la ilaha illallah. Kalau mau berdiri, saat itulah disunahkan berdiri. Sholawat dan doa setelah iqamat sama dengan doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi jannatin juga bukan berbeda. Aqamallahu wa namaha itu bukan setelah iqamat, tapi ketika qad qamatis sholatu qad qamatis sholat, itu jawabnya aqamallahu wa namaha wa ja'ala as-sholihah kalau mau ditambah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pilihannya kalau itu yang paling bagus setelah iqamat selesai. Kalaupun udah diajak orang, kadang-kadang yang lainnya berdiri banyak. Kita dulu di satu tempat nggak terasa. Nah, paling tidak ketika qad qamatis sholatu qad qamatis sholat. Nah, Bapak Ibu, ini kan bagi orang yang duduk sebelum iqamat. Maka beda halnya dengan orang yang memang sedang berdiri. Apa contoh? Apa contoh? Contoh, dia baru sampai masjid, sedang berdiri. Belum lagi sempat duduk, udah bangkit muazzinnya iqamat. Allahu Akbar. Bagi yang sedang berdiri, jangan duduk lagi, terus berdiri. Dia jawablah seluruh azan
tidak juga disuruh sujud, tidak juga disuruh duduk, kecuali ikut melaksanakan sholat fardu. Jadi tetap berdiri. Apalagi di satu sisi, jadi sudah kita sampaikan kepada pengajar kita yang lalu bahwa kalau dia tetap berdiri sehabis masuk